Jadi dipersiapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, lanjut. Wasa siapa itu? Huyiat lahum, disiapkan lahum bagi mereka yang bertakwa. Wafihi, dan ayat ini menunjukkan dalilun ala anal jannata, bahwa surga itu adalah makhlukotun. Surga itu adalah makhluk, ya. Wa anha kharijatun an hadzal alam, dan surga itu adanya di luar alam. Ya, jadi surga menunjukkan makhluk, ya, diciptakan oleh Allah. Allah, surga, neraka itu semuanya makhluk. Jadi diciptakan oleh Allah. Dan surga itu adanya di luar dunia ini, ya. Di luar dunia ini adanya. Wasari'u wa qara ahlul Madinah wa syamsari'u bila, berarti enggak penting, ila maghfiratin min rabbikum badiru wasabiqu ilal a'mal lati tujibul maghfirah. Jadi kita berburu-buru segera untuk kepada amal-amal yang mengharuskan kita untuk memohon ampun, ya. Waruya anhu ila taubati, sampai taubat. Wa qala Ikrimah, bahkan tidak menurut Ibnu Abbas itu artinya wasari'u ila taubah, ya. Bersegeralah untuk bertobat. Wa qala Ikrimah, menurut Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib, ila adail faraid, bersegeralah untuk menunaikan yang fardu. Nah, itu macam-macam penafsirannya sahabat. Jadi wasari'u ila maghfiratin itu bersegera, itu maksudnya maghfiratin itu adalah untuk menunaikan fardu, adail faraid, apapun bentuknya. Ke sholat, zakat yang fardu, ya. Zakat, puasa, ya, itu termasuk. Ada lagi yang mengatakan wasari'u ilal hijrah. Abul Aliyah itu maknanya hijrah. Wa qala Dhahak, Imam Dhahak malah mengatakan ilal jihad. Wa qala Muqatil a'mal as-shalihah. Jadi banyak penafsiran, ya. Oke, lanjut ke bawah. Malim, ya. Malim an Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala ja'ani Jibrailu wa qala ya Muhammadu la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin. Malim dari alimun ma'alim. An riwayat dari Abdurrahman bin Auf dari Nabi alaihi salatu wasalam annahu, bahwasanya kata Abdurrahman, qala bersabda Nabi, ja'ani, telah datang kepadaku Jibrailu, malaikat Jibril. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi sab'una alfa malakin. Tidaklah bersolawat kepada engkau salah seorang di antara kalian kecuali balasannya shalla 'alaihi sab'una alfa malakin, bersolawat kepada orang itu 70.000 malaikat. Tuh, ya. Kata Nabi, riwayat dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Jibril, ya, Nabi dapatnya dari siapa? Jibril. Ini bahasa Jibrilnya ini. Kata Jibril, wahai Muhammad, tidak siapapun yang bersolawat kepada engkau, ya, maka orang itu balasan 70.000 malaikat mendoakan kita yang bersolawat kepada Nabi. Itu saking gedenya, ya. Jadi males itu aja doanya malaikat, bacaan sholawat malaikat itu dikabulkan, diterima, apalagi sampai 70.000. Wa man shollat alaihi malaikah, dan barang siapa yang bersolawat kepadanya para malaikat, kana min ahlil jannah, maka ia termasuk penduduk surga. Tuh. Tapi jangan gara-gara ada hadis ini kita nggak sholat, ya kan? Udah sholawat aja yang banyak, ya kan? Baca sholawat aja, ntar malaikat kan 70.000 malaikat loh, kan itu ya. Wow. Kalau sudah kita
membaca malaikat membaca sholawat kepada kita, mendoakan kepada kita, lah itu udah masuk kali surga kan. Nah itu sama aja kita nadangin air, nadangin barang-barang, nadangin apa aja, tapi embernya bocor, gitu ya. Sholat itu tetap tiang agama, gitu ya. Iya, jalankan dulu sholatnya. Tiang itu, kalau keropos nggak sholat, bukannya keropos lagi, emang nggak ada pondasinya kan, nggak ada pondasinya, rubuh. Apapun yang disimpan di dalam rumah itu, mau sodakoh, mau apa, hancur ya, hancur karena nggak ada pondasinya. Makanya pondasinya adalah sholat. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imami khairun lahu min alfi hijjatin wa umratin wa lahu minal ajri kaman tasaddaqa biwazni jabali uhudin zahaban alal masakini wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadata sanatin wa kataballahu lahu bara'ataini bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq wa la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannati wa yadkhulul jannata bila hisabin. Riwayat dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa at-takbiratul ula, takbir yang pertama, yudrikuhal mu'minu, yang ditemukan oleh seorang mukmin mal imam, bersama imam. Artinya kita mau sholat ketemu takbir pertamanya ya. Imam lagi usolih, kita udah diri di belakang. Khairun lahu, itu lebih baik dibandingkan min alfi hijjatin, dibandingkan 1000 haji, 1000 umroh. Walahu minal ajri, dan dia mendapatkan pahala seperti sodakoh dengan seberat bukit Uhud ya. Bukit Uhud bukan bukitnya, tapi dahaban dari emas. Alal masakini, kepada para miskin, satu. Yang kedua, wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadata sanatin, dan dicatat bagi dia itu setiap rakaatnya ibadah setahun. Wa kataballahu, dan Allah catat baginya itu bara'ataini, 2 bebas. Bebas dari apa? Bara'atan minan nar, bebas dari neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. Dan yang ketiga, wala yakhruju minad dunya, dan tidak keluar dari dunia, maksudnya saat sakratul maut, hatta yara makanahu, sampai dia melihat tempatnya fil jannati, di dalam surga. Yang keempat, wa yadkhulul jannata bila hisabin, dan masuk surga tanpa hisab. Oh, ini berat nih ya. Tapi kalau udah biasa enggak. Siapapun di antara kita yang mukmin Islam, sholat dengan imam, ketemu rakaatnya, tahu sholat, tahu takbiratul ihram imam yang pertama, itu lebih baik dibandingkan 1000 haji dan umroh, ya kan? 1000 haji dan umroh, satu kali umroh aja sekarang udah hampir 30 juta, ya kan? Lah ini 1000, 30 juta dikali 1000, belum hajinya, ya kan? Haji misalnya di atas 30 juta, tuh pahalanya segede itu, ya. Nemu takbiratul ihram imam, bukan imam lagi apa namanya, walam yakul lahu kufuwan ahad, kita nyampe ya, bukan begitu. Tahu takbiratul ihram yang pertama imam, tuh ya. 1000 orang haji umroh. Yang kedua, kaman tasaddaqa, seperti orang yang sedekah seberat gunung Uhud dari emas. Saya nggak tahu berapa ukurannya gunung Uhud itu kan ya. Gunung Uhud bukan dari pasir, bukan dari tanah, dari emas. Kita sedekahkan sama orang-orang miskin, itu pahalanya 2, ya kan? 2. Wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadata sanatin, dan dicatat bagi orang yang ketemu dengan takbiratul imam itu setiap rakaatnya ibadah setahun, setiap rakaat.
Berarti kalau kita tuh sehari semalam itu terus berjamaah ketemu dengan takbiratul ihram imam, berarti 10 tahun, 10 dikali 17, 170 tahun. Ya, sehari semalam kan 17 rakaat, ya kan? Dikali tuh setiap rakaatnya itu di sini setahun, berarti sekitar 170 tahun. Nah, ya kan, sehari kali kan seminggu, kali kan sebulan, ya kan, kali kan seumur kita. Oh, makanya berat. Kita aja kadang-kadang masih ada apa namanya alpanya, ya kan, masih bolong juga, ya. Giliran udah Allah Akbar kentut, kita wudhu lagi, ya kan, wudhu lagi nggak kecandak itu sampai loh udah mulai tuh ada aja, ya. Ya Allah. Artinya apa? Kita persiapkan sebelum itu sudah siap gitu ya. Kayak orang kiai kita di sini, ya Abe, udah disiapin sebelum waktu udah siap. Termasuk Kong Soleh, ya kan? Belum waktu tuh udah. Jam 11 tuh udah rapi-rapi kan gitu. Apa? Tinggalan pukul kan gitu kakinya. Bukan mukul sakit ya, tapi pelajaran ya, malu besok jangan begitu, jangan ketinggalan kan gitu ya. Itu pendidikan yang luar biasa. Karena orang tua begitu mana ada, ya kan? Ya, bangunin anak aja anaknya ngulet dulu, ya kan? Bangunin anaknya kalah sama anak. Wa kataballah, dan Allah catat dua kebebasan atau dua apa ya, dua tiket ya. Tiket pertama adalah tiket bebas dari neraka, yang kedua adalah tiket bebas dari munafik. Tuh enak bener kan? Terus wala yakhruju minad dunya, dan dia tidak keluar dari dunia ini saat sakratul maut ini, hatta yara makanahu, sampai dia melihat tempatnya itu fil jannah, di dalam surga, baru dia mau keluar. Tuh, jadi enak. Dicabut dari tangannya protes, ya kan? Mau dicabut dari kepalanya ngomong, ya kan? Jangan cabut dari kepala ini kita pergunakan buat sujud kepada Allah. Pindah lagi malaikat maut dari tangannya ngomong lagi. Jangan dari tangan dari sini nyabut nyawanya, ya kan? Tangan ini saya pergunakan untuk infak, sedekah, bersalaman dengan orang tua, menyambung tali silaturahim. Sampai juga kaki, dari kaki ngomong lagi kakinya kan. Jangan cabut dari sini ya. Kaki ini saya pergunakan untuk jalan menuju majelis-majelis zikir, majelis taklim, bersilaturahim. Semua tidak ada yang bisa. Akhirnya apa? Diperlihatkanlah tempatnya di dalam surga. Cukup dilihatin aja di depan mata, ya kan? No, ini tempatnya mau nggak gitu kan? Lah siapa yang nggak mau kan? Di situ gambar-gambar tentang tempat tinggal kita di sana di surga dilihatin. Siapa yang nggak mau kan? Keluar dah sendiri dia, kagak pakai dipaksa dikeluarin kan itu ya. Orang kan gitu. Enak keluar sendiri apa dikeluarin kan gitu. Ia keluar dari sekolah ya sendiri mending daripada dikeluarin. Kalau dikeluarin bahkan ada masalah, ya kan? Sama keluar sendiri nyaman, enak, ya kan? Iya, kalau dipaksa sama orang kan kagak enak. Nyawa dicabut sama malaikat kan? Ya. Dan yang keberapa, waya dukhulul jannah bila hisab, masuk surga tanpa hisab, bebas ya. Bebas, jadi tanpa ada hisab. Wah, itu orang-orang tertentu nanti besok kalau kita semuanya pada kumpul tuh di padang mahsyar mau dihisab ya, pada ngantri, ada rombongan tuh yang jalan aja dia. Jalan aja dia, nggak mau hisab, nggak dihisab. Nah itu berarti orang amalnya itu ya, orangnya rajin berjamaah, sholatnya berjamaah, tidak pernah ketinggalan dengan takbir pertama dengan imam. Nah masalah batas takbirnya,
Ini pendapatnya. Waqtalafu, dan para ulama berbeda pendapat fi haddi takbiratul ihram, dalam batas takbiratul ihramnya, takbiratul awalnya, ya. Sebenarnya yang masuk kepala orang-orang yang tadi itu yang mana, yang takbirnya bagaimana? Faqala ba'duhum, sebagian ulama mereka mengatakan ayyafrughul imam minal Fatihah, sampai imam selesai Fatihah. Berarti kalau kita sampai di tempat itu imam lagi ihdinas siratal mustaqim, masuk kita, ya kan? Masuk mendapatkan pahala yang tadi itu. Selama imam belum selesai Fatihah, maka dapat pahala itu. Wa qala ba'dun, sebagian mereka mengatakan ila ayyabda'al imam al-qiraah, sampai imam itu memulai al-qiraah, bacaan baca surah, ya. Amin. Kita nyampe tuh di tempat itu, masuk karena imam mau membaca surah. Wa dhahaba aktsarul mufassirin, dan mayoritas mufassir berpendapat bahwa ilal qaulil awal, yaitu pendapat yang pertama. Apa yang pendapat yang pertama? Sampai imam selesai Fatihah. Jadi kalau imamnya sudah selesai Fatihah itu enggak masuk, minimal imam lagi baca Fatihah belum kelar. Kita sampai masih tuh belum kelar, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita lagi usul itu. Masuk. Nah, itu batasannya, ya. Nah, itu fadilahnya. Terus gimana pelaksanaannya? Ya di rumah. Kalau ibu-ibu berarti di rumah. Gimana kalau ibu sholatnya di masjid? Boleh, ya. Sekarang memasjidkan memang ada tempat khusus, ya. Tapi imamnya kalau memang tidak ada laki-laki di situ, ya sama-sama perempuan, gitu ya. Kecuali memang kita berjamaah sholat maghrib, memang imamnya ada di depan, kita ikut, ya. Jadi kalau di rumah usahakan apakah anak, apakah siapa, ajak sholat buat bareng berjamaah. Tuh. Bisakah sholat fardu 2 kali? Bisa. Ada sahabat Nabi udah sholatnya sama sahabat nih, ya, berjamaah. Selesai sholat, Rasulullah pulang, sahabat masih di situ. Datanglah temannya, seorang sahabat lagi kan, ditanya, udah sholat belum? Kan udah, ya kan. Ayo udah sholat lagi dia, nemenin temennya nih, yang berjamaah, yang belum berjamaah nih, nemenin dia. Nah, itu boleh, ya, boleh begitu. Yang satu nanti jadi sunnah, dan dia mendapatkan pahala berjamaahnya itu. Jadi yang sholatnya 2 kali itu, yang satu jadi sunnah, dan yang sholatnya sendiri yang datang belakangan itu dia mendapatkan pahala jamaah. Tuh, ya. Kita mau buru-buru sampai 2 kali, ya kan? Sekali aja geget, ya kan? Romana pengennya kelar aja, kan itu. Kita mau begitu sholatnya, apalagi sampai berulang-ulang berkali-kali. Ditambah apalagi kita lagi senang banget nonton TV sinetron, takut ketinggalan, ya kan? Ya Allah. Atau kita makan lagi buka puasa, kagak khusyuk, ya kan? Jangan gak kebagian, jangan habis, ya kan? Lagi sholat mikirin makanan, tuh takut kagak kebagian, kolak, cendol, ya kan? Nah itu makanya Imam Syafi'i memakruhkan diantaranya orang sholat dalam keadaan lapar. Lapar bukan puasa ini, ya, lapar bukan puasa. Kalau puasa memang begitu, ya kan? Jadi kalau memang nanti keingetan makanan, mendingan biar tenang dulu, makan dulu, gitu ya. Makan dulu, kenyang, udah sholat, gitu. Jadi nahan itu tuh makruh jadinya, ya. Nahanin apa aja? Kentut, ya kan, ditahan aja, ya kan. Sampai biru tuh muka, ditahan aja, makruh, ya. Nggak boleh makruh, ya nggak sampai batal, makruh namanya kan.